Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, host Telkom Fred di acara SG Talk Show, tetap di channel SG Channel. Oke, hari ini saya akan kedatangan tamu yang luar biasa dari MA Sunan Giri Surabaya. Dia adalah seorang guru yang profesinya guru, lebih tepatnya mapel penjaskes. Nah, pagi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih problematik pembelajaran online yang sangat meresahkan, entah itu baik guru maupun siswa. Oke, mau tahu keseruannya? Bentar lagi kita akan kedatangan tamu spesial kita. Oke, tetap station di SG Channel. Oke guys, kali ini sudah kedatangan tamu dari MA Sunan Giri. Dia adalah guru penjaskes. Say hello tuh. Halo. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, gini Pak, saya undang di SG Channel ini, saya itu banyak masukan dari para siswa yang mendapat keluh kesah tentang pembelajaran online. Gimana menurut Bapak sendiri? Ini panggilnya Bapak takut sini. Lebih enaknya Pak aja kita. Lagi Pak ya. Oke. Nah, gini Pak. Bagaimana menurut Bapak sebagai guru tentang pembelajaran online ini? Oke. Pertama kali untuk masalah pembelajaran online, kita memang diharuskan. Ini bukan pilihan, sebenarnya bukan pilihan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan pembelajaran online ini. Karena kenapa? Menurut saya pembelajaran ini harus berjalan meskipun dengan dalam jaringan. Kalau kita meliburkan siswa, maka bisa-bisa dalam satu angkatan, satu generasi ini mungkin dalam tanda kutip belum paham, bahkan bisa bodoh. Nah itu guys, jawaban dari guru penjaskes di MA Sunan Giri Surabaya. Oke, kita lanjutkan diskusi kali ini ya. Alangkah baiknya begini Gus, ini ada pertanyaan dari akun kita di SG Channel bilang begini, Pak, kita itu bosan sudah belajar online. Kapan sih kita bisa masuk seperti dulu ceria agar kita itu ya bisa selain tatap muka juga bisa dapat barokahnya guru. Soalnya kita kan basicnya agama. Ya. Jadi ya kangen dah suasana seperti yang dulu gitu. Baik, sebenarnya bukan hanya siswa saja sih yang kangen sama temannya, bermain, bercerita, canda tawa. Sebenarnya kita juga sebagai guru juga kangen, merasa memang kurang maksimal, tapi ya memang situasi ini yang membuat kita seperti apa ya, memisah jarak. Nah, di sana. Oke good. Nah, oke itu jawabannya ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Fahmi Kamfed. Nah ini ada di SG Channel. Itu kayaknya kenal saya. Kenal ya? Kenal. Nah gini good. Saya tuh kangen dengan guru penjaskes. Karena kenapa? Selain kita itu bisa menyalurkan hobi kita tentang futsal, karena futsal itu sudah jadi favorit lah untuk olahraga itu. Itu sebenarnya untuk mewadahi anak-anak itu tetap semangat dalam pembelajaran itu gimana Gus? Dalam pandemi COVID seperti ini. Oke. Dalam pandemi COVID ini sebenarnya olahraga itu dianjurkan ya. Ya. Selain kita menjaga kebersihan diri, kesehatan diri kita, dan juga protokol yang ada, olahraga ini menurut saya menjadi prosedur yang dianjurkan. Kalau untuk masalah saya kangen ingin futsal sama teman-teman saya, sebenarnya bisa dilakukan ini. Tetapi kondisi dan perintah dari pemerintah itu sepertinya tidak memungkinkan kita untuk berkumpul kembali. Dengan cara mungkin kalau memang agar tidak kaku di rumah atau ingin menjaga daya tahan tubuhnya aja, mungkin bisa pagi bisa jogging, atau punya bola di rumah bisa pakai juggling, agar tetap teknik dasarnya kita tetap punya. Pesannya untuk si Fahmi ini apa, Coach? Kalau pesan saya agar teknik terus stamina tetap terjaga, saya sarankan setiap pagi tetap latihan, minimal jogging, terus kalau punya bola juggling, passing ke tembok, atau kalau punya adik bisa bermain passing-passingan sama adiknya. Jadi tetap teknik dasar tetap dikuasai itu. Jadi kayak hilang.
Itulah pesannya, tetap jaga kesehatan ya Coach. Betul Karena sekali. kesehatan itu utama. Tetaplah bagi anak-anak yang fans sama itu ikuti tips Coach ini. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ed Maimanah Kamfretes. Oke, itu Ini saya kenal. bertanya, kenal. Kenal juga. Oke. Ya? Ini menanya. Ini saya ambil dari dari list pertanyaan yang sekiranya itu cocok dengan pandemi Covid sekarang ini. Oke. Jadi Amazon Giri ya. Oke. Oke. Ini bertanya gini. Keluh kesahnya dia itu ada 3. Yang pertama itu kuota itu sering habis karena pembelajaran online otomatis yang makan kuota. Betul. Yang kedua, mereka itu tidak paham dengan materi yang diajarkan karena mungkin mereka sudah nyaman dengan zona tatap muka. Ya. Jadi mereka itu metode ceramah, akhirnya mereka tanpa ceramah maka materi Tidak tidak sampai. Yang ketiga, kalau soal matematika, Ya. kalau tanpa ada penjelasan langsung mereka itu kesulitan. Itu bagaimana Coach untuk menjawab problematik dari Ed Maimanah ini? Oke, untuk yang pertama ya, masalah kuota. Masalah kuota ini mungkin tidak hanya Mbak Maimanah saja. Menurut saya bukan Mbak Maimanah Oh ya, saja yang pasti. menjadi masalah ya. Termasuk Pak Guru juga dong. Oh jelas, pasti. Karena kuota sekarang banyak yang mengeluh kesah lagi naik-naiknya semua ini, semua kuota, semua internet itu naik semua. Bagaimana caranya? Mungkin yang pertama yang harus dilakukan, kita mengurangi hal-hal sekiranya yang tidak penting, seperti main game, nonton YouTube yang kurang berguna atau nggak bermanfaat, itu dikurangi dulu untuk sementara ini, ditahan dulu lah intinya, ditahan. Atau boleh main game, mungkin game yang offline tidak menggunakan data seluler. Nah, kalau apabila dengan alasan kuota habis, mungkin sekolah punya pilihan untuk luring. Nah, tapi tetap ingat ya, luring harus tetap menjaga menjaga kesehatan diri dan kebersihannya, dan juga tetap mematuhi protokol yang ada. Gitu. Oke. Terus yang kedua tadi masalah ini materi yang disampaikan mereka kurang. butuh penjelasan. Oke. Masalah Bagaimana materi. solusinya itu? Baik, ini memang tantangan buat guru. Iya. Tantangan buat guru. Bagaimana caranya memodifikasi agar siswa ini paham tentang materi yang diberikan guru itu. Contoh konkret. Kalau saya sendiri, saya aplikasikan. Mungkin memberikan modul. Dari beberapa referensi, entah itu internet, entah itu buku-buku yang lain yang ada tentang bab yang sedang kita bahas pada pertemuan ini, itu saya share di lewat e-learning kalau di tempat kita ya. E-learning. Nah, jadi anak-anak bisa mengunduh, dan itu biasanya saya formatkan PDF, karena kalau saya formatkan selain PDF, nggak semua HP mendukung. Nah, jadi saya mempermudah saja, kalau di PDF semua HP insya Allah mendukung. Oke, ini kita lebih diskusikan lagi ya. Oke. Itu kalau mereka yang langsung nangkap, bagaimana dengan anak-anak yang balas baca? Oke, yang otomatis kan PDF malas banyak tulis lagi. Ini banyak keluhan di pertanyaan ini. Bagaimana untuk tetap memberikan stimulus anak-anak itu tetap belajarnya itu semangat? Nah, tetap kalau memang kesulitan dalam malas membaca atau ada hal yang harus ditanyakan. Nah, mungkin dengan besar hati anak ini bertanya melalui WhatsApp yang ada. Nanya langsung. Gitu. Nah, Pak, saya tidak tahu materi tentang sepak bola ini, Pak. Bagaimana, Pak? Tolong jelaskan tentang ini, Pak. Nanti secara otomatis guru itu dan harus mau menjelaskan sampai dia benar-benar paham. Gitu. Terus ini ada yang kritik lagi masalah grup WA ini. Guru itu tidak selalu standby, ada yang slow respon. Anak itu mau nanya sekarang, tugasnya nanti malam dikumpulkan 23.00, tapi jawabnya besok pagi. Kan percuma juga itu, tidak kepake gitu. Kalau itu menurut saya sendiri ya kita sebagai guru mungkin memberikan kesempatan sajalah dengan memberi waktu yang agak longgar. Karena siswa harus paham tentang guru juga punya kehidupan di rumah. Nah, kita harus juga paham siswa juga punya kehidupan sendiri di rumah. Nah, seperti itu. Oke, pesan untuk siswa yang nanya dari kemarin di pertanyaan tentang keluh kesahnya seorang siswa dalam pembelajaran online. Pertama, kita juga harus memahami bahwasanya guru selain juga sebagai fasilitator, dia punya tanggung jawab di rumah, bukan begitu? Betul sekali. Oke. Nah,
kali ini Pak ada pertanyaan dari siswa baru. Siapa Ini ini? polemik siswa baru. Oke. Nah, di mana siswa baru itu merasa ingin kenal dulu sama gurunya. Oke. Karena ada pepatah tak kenal maka tak Sayang. Oke, itu jelas. Kalau sudah selalu kenal maka sangat Sayang. disayang. Artinya sayang dalam bukan tanda kutip ya. Ya, oke. Ya ini skandal nanti. Lagi gurunya jomblo-jomblo semua ini. Aduh, aduh, Ya salam aduh. jomblo. Oke. Itu bagaimana Pak menangani siswa baru yang mengkritik atau bukan memberikan keluh kesahnya tentang pertama saya tidak kenal guru kalau pembelajaran online ini. Baik. Yang kedua kita kan tidak sempat ke sekolah untuk mengadakan apa artinya mas sama yang ada cuma lewat video Oke. atau streaming. Itu bagaimana untuk biar mereka itu tetap semangat belajar? Oke. Untuk contoh saya ya, Ya. saya biasanya memberikan biografi identitas saya. Jadi Itu di share di mana nanti? saya share di learning ada. Oh, di learning. Nah saya kasih, kadang saya ngasih Instagram saya ada di sana. Langsung Langsung saya Oke, Instagram. nama Instagramnya apa? Janur Love. Jangan lupa ya di follow Janur Love. Itu Oke. adalah guru penjaskes MA Sunan Giri. Jangan lupa. Oke. Nah, dan saya juga selain memberikan biografi saya di sana bercerita tentang diri saya dulu. Oh gitu. Ya. Jadi saya biar lebih akrab. biar lebih akrab lagi, biar mereka tahu, oh Pak Jafar ini seperti ini orangnya. Saya bercerita tentang prestasi, saya cerita tentang pengalaman hidup saya dari kuliah sampai saya jadi seperti ini, jadi guru. Jadi saya lebih bertukar atau bercerita tentang pengalaman saya di sana. Dan anak-anak juga saya memperkenalkan diri juga saya buat video juga tentang saya kegiatan saya sehari-hari. Oke, Saya oke. buatkan itu biar anak-anak tahu juga. Itu adalah cara untuk membuat mereka tidak patah Semangat. Oke, ini ada lagi dari Ed Muhammad. Nah, ini Muhammad itu banyak sekali Banyak nih. sekali. Tapi yang saya acak ini ada namanya Ed Muhammad. Pertanyaannya begini, Pak, saya adalah warga 10.2. Oh, bahasanya warga ya? Ya, warga. Bahasanya warga. Saya wali kelasnya Pak Jihan. Itu saya sendiri tuh. Oh iya? Iya. Oh, panggil bekennya Pak Jihan. Iya. Oke. Ini nanya begini. Pak, bagaimana caranya kalau siswa itu tidak masuk tapi guru itu biar tidak menilai dia itu malas padahal dia sakit atau apa, itu bagaimana tata cara izin kalau lagi pandemi Covid ini? Oke, ini yang tanya anak saya sendiri. Iya. Kelas 10.2 ya. 10.2. Nah, berhubung saya wali kelasnya juga. Iya, iya. Nah, saya beri ini. Saya biasanya menyuruh anak di grup ini. Di grup saya suruh nah, kalau memang tidak bisa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini atau daring, dengan catatan sakit. Kalau izin ke berkunjung ke rumah nenek atau kemana, itu kan masih di perjalanan masih bisa mengikuti, ya? bisa. Oke. Nah, tapi kalau sakit itu kan kita juga tidak bisa memaksa karena dulu pernah pemerintahan bilang jangan terlalu memberi tugas karena nanti takutnya menekan dan dia sakit. Nah, kalau udah sakit ya nggak bisa dong kita harus memaksa dia. Nah, saya bilang ke anak-anak saya, kalau memang benar-benar sakit, tolong kalian izin ke saya. Iya. Nah, izin, Pak, saya bernama ini kelas 10.2. Mohon maaf tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring hari ini karena dengan masih keadaan sakit dan belum fit. Oke. Mohon maaf dan juga mohon dimaklumi. Nah, nanti saya akan men-up ke atas ke grup guru-guru ini agar anak yang bernama si A ini untuk diizinkan tidak mengikuti pembelajaran pada hari itu. Untuk masalah tugas dia bisa mungkin mengumpulkan di lain waktu. Nyusul gitu ya. Menyusul. Apakah guru bisa menerimanya? Kan ada guru Mungkin. yang killer, Mungkin. artinya bukan killer Oke. kejam loh, bukan, tapi Bukan. tegas. Memang kalau harus mengumpulkan hari ini ya hari ini. Kalau besok ya besok. Nah, gitu. Ya kalau saya sendiri menurut biasanya ada salah satu anak saya juga sama. Iya. Itu sering telat. Saya bilang, kenapa kau bisa telat? Saya sakit Pak kemarin. Loh kenapa kok gak izin? Iya Pak, ini mau izin. Kemarin mau izin, nggak diperbolehin sama orang tua karena sakit nggak boleh pegang HP, gitu. Iya, Istirahat ya. iya. Oke. Jadi izinnya dia ketika sudah telat. Nah,
akhirnya saya yang bilang ke guru tersebut, Yeah. Bu, mohon maaf, ini anak ini memang dari kemarin sakit, orang tuanya menelpon saya. Yeah. Kemarin mau izin, nggak ada waktu, memang disuruh untuk istirahat. Nah mungkin saya mintanya ke siswa ini, tolong minta tugas tambahan lagi agar guru ini mau menerima tugas yang Oh, ini. gitu, ya. Nah, gitu. Oke, berarti sudah terstruktur, Terstruktur. ya untuk apabila ini sarannya gini. Betul. Oke. Berarti emang dengan gini nih memang artinya sudah terstruktur rapi aturan. Rapi, udah, ya. Apabila konsekuensinya tidak naik kelas. Ah, betul. Tidak naik kelas. Itu Berani udah pasti. tidak menaikkan kelas. Kan menurut saya sih ini berani sih. Berani ya? Berani. Ada bukti. Banyak. Kelas berapa? Waktu itu kelas 10 ada, kelas 11 ada. Terus nasibnya gimana sekarang yang tidak naik kelas itu? Ya, mungkin kalau masalah nasib sih tetap sama, cuma ada peningkatan lah sekarang. Oke, kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ainun. Ainun. Pertanyaannya begini, Pak, orang tua, wah ini sudah Waduh. masalah tentang dana ini Nah, kayaknya. ini kayaknya Oke. masalah pencairan ini. Ya, kita florkan saja ya. Oke. Ini nanya tentang dana, Pak. Apakah selama pandemi tidak ada keringanan karena orang tua juga income atau bahasanya ini income, sudah bahasa income ya. Pemasukan itu berkurang. Ya. Terus di SPP di sini ini tidak. Bahasanya bukan SPP, artinya administrasi lah ya. Administrasi. Itu bagaimana, Pak? Untuk solusi dari pertanyaan yang Ainun ini tanyakan. Untuk Ainun dengarkan ya. Oke. Untuk masalah pembiayaan, saya masih belum bisa berkata benar atau salahnya. Ya. Nah, karena jujur ya, bukan karena dari orang tua juga yang merasa kekurangan untuk dana ini. Guru juga berkurang, jamnya berkurang. Nah, itu banyak. Dan sedangkan kita kan dapatnya dari SPP juga, karena kita sistemnya swasta kan Mas ya. Nah, kita dapatnya dari SPP juga. Nah, ini kalau seumpama terlalu banyak, saya sebenarnya nggak bisa jawab kalau udah kayak masalah gini. Nggak bisa beneran. Oke. Intinya tetap ada keringanan, hanya saja konsekuensi dan aturan tetap berlaku berjalan. gitu. Oke. Kalau masalah keringanan ada, pasti ada. Saya memahami itu. Sekolah gak bakalan menyiksa orang tua sampai ayo bayar ayo. Udah. Tetap gitu ya. Udah. Oke, itu dengarkan Ainun ya. Sekolah juga memahami, tapi juga kalian juga harus memahami Ya. sekolah gitu. Istilah apa gitu? Kalau bahasanya anak-anak muda sekarang milenial, take and give ya. Ya, take and give. Kau bisa memberi, Saya juga bisa memberi. Nah, oke, baik. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ed Hasanuddin. Oh, ini dari kelas 11 2. Ini nanya, Pak, saya ketika pembelajaran e-learning itu tugas itu menumpuk. Artinya begini, ini menulis begini. Sekarang dikasih tugas nanti malam harus dikumpulkan, batas waktunya jam 22, sedangkan satu hari itu bisa 3 sampai 4 mata pelajaran. Apakah ini tidak membebankan siswa, Pak? Terima kasih. Nah, itu bagaimana jawabannya? Satu hari 3 sampai 4 mata pelajaran tugas semua. Padahal tadi Bapak bilang pemerintah anjurkan jangan membebankan Oke. siswa. Nah, tapi buatlah mereka nyaman dengan sosialnya pembelajaran. Itu bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, ini biasanya ada kalah-kalahnya siswa saja. Iya. Menurut saya berani karuan ini. Ya. 3 sampai 4 mata pelajaran ini tidak semuanya tugas dalam satu hari. Meskipun ada salah satunya mungkin diberikan 2 hari ke depan, dikumpulkan paling lambat 1 minggu, itu pasti ada. Nah, kita flashback dulu ke tatap muka. Ya. Dulu tatap muka juga sama kan, 3 sampai 4 mata pelajaran dalam 1 minggu, dan itu tugas semua. Kenapa kok nggak ada keluh kesah di sana? Nah, ya kalau menurut saya manajemen timingnya yang harus. Wah, ini pokok poinnya ya. Manajemen time. Jadi kalau waktunya belajar, punya tanggung jawab sebagai siswa untuk mengerjakan tugas, ya dikerjakan. Kalau waktunya istirahat. Jangan waktunya istirahat untuk nge-game. Nah, ini yang kita belum jadi masalah. Iya, itu sekarang kita berpikir 1 hari 24 jam.
kita memberikan 6 jam aja untuk belajar, untuk mengerjakan. Mungkin dalam satu mapel itu nggak sampai 1 jam mungkin. Oke. Kalau menurut saya. Biar relax saja. Oke. Kita minum dulu, istirahat lah. Oke, biar enak ya. Iya. Kameramennya juga dong, kameramennya juga. Oh pasti. Iya, kameramennya ya. juga. Kalau tadi yang serius, sekarang yang gokil dulu, Pak. Oke, lebih nyantai aja ya dulu. Iya, biar ntar. Ini dari siapa ini kok? @_45 pemuji kebenaran. Wah, ini temannya Fahmi nih. Kebenaran ini. Temannya Fahmi nih. Ini temannya Fahmi nih. Kebenaran ini nama ini mempersulit yang mau Mempersulit nanya. sendiri. Oke. Tapi pertanyaan gokil, Pak. Saya mau nanya, apakah guru itu tidak bosan memberikan tugas terus? Ya, Padahal kalau musim pandemi ini kan yang banyak pahala itu yang memberikan kelonggaran. Keluar aja dilarang, untuk tugas tidak dihentikan. Oh, Maya ya. ya, nyindir kita, Gimana? nyindir kita. Gimana sebagai guru jawabnya ini? Oke. Karena guru juga dituntut. Guru juga dituntut. Guru juga dituntut. Tuntutan? Tuntutannya memberikan tugas agar mereka juga bisa belajar. Karena kalau kita hanya memberi materi saja, mereka mungkin oh ya materi aja ini. Ya udah baca besok aja. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin Pak Sule juga merasakan juga ya. Jadi kalau kita memberi tugas, entah minimal entah disuruh merangkum, entah diberikan pertanyaan, akhirnya dia mencari jawaban kan. Entah itu dari internet. Saya nggak bermasalah jawabannya dari internet ya. Untuk semuanya nggak masalah kalian jawabannya mengambil sumber dari internet atau yang lagi musim Brainly, terus ruang guru. Nah itu terserah. Yang penting kalian mau mencari. Intinya usaha. Ketika kita buka yang di atas sendiri, ketika cari contoh permainan bola besar adalah kita cari yang di atas sendiri. Oh kita belajar ternyata di sana. Oke. Meskipun di sana isinya bukan bola besar, tapi kita belajar di sana. Dalam 1 minggu nggak ada break, Pak. Nah, ini ada tambahannya lagi dari @_13. Ini siapa ini? Pencari kebenaran. Itu temannya Fahmi biasa. Sama juga. Salam buat Fahmi ya. Jangan usil, guru juga butuh ketenangan. Tolong jangan seperti itu lah. Gimana? Dalam 1 minggu itu nggak ada break. Sebenarnya pertanyaan yang cocok itu untuk 1 mapel aja dulu. Jangan dalam 1 minggu gak ada break. Ya pasti ada. Karena 1 hari 3-4 mata pelajaran. Tetapi kan hanya waktunya saja yang diperkecil. Nah, kalau 1 minggu ya pasti ada. Senin pasti ada, entah itu 1 mapel, Selasa pasti ada. Meskipun sampai kapan itu pasti ada. Gitu. Ya, yang penting semangat lah ya, Karena guru-guru kita di sini juga dituntut untuk harus memberikan materi, memberikan penugasan, itu kita juga dituntut. Oke, ini ada lagi yang gokil. Pak, sampean selain ngasih tugas ada kerjaan lagi nggak, Pak? Karena kami butuh humor, bukan soal yang terus-menerus memusingkan. Ini gimana ini? Bagus. Dari @_Teddy Irawan. Teddy Irawan, kelas 11-2 ya. Oke. Pak, ada kerjaan lain enggak, Pak? Nah, guru itu punya kehidupan sendiri. Nah, murid kan hanya tahu di sekolah guru ngajar gitu. Di luar kan nggak tahu guru itu ngapain, entah itu kerja sampingan jual nasi goreng atau bisnis online kan nggak tahu juga. Pasti punya kesibukan tersendiri lah. Itu kalau menurut saya. Oke, lanjut ya. Ini ya sedikit juga serius, ada seriusnya, ada guyonannya, tapi lebih tepatnya nyindir nih. Oh, wow. Dari @Lili. Pak, mungkin guru ada yang lupa kali ya, Pak. Tugas yang 1 minggu sebelumnya itu lupa dinilai, Pak. Apakah kami juga butuh ada kerenggangan kalau kita lupa, Pak? Apakah dimaafkan juga? Gitu. Paham? Ini pertanyaannya agak sindiran. Ya, kalau kita bisa tangkap, dia nyetor tugas. Ya. Tapi guru itu lupa. Tapi guru ketika ngasih tugas anak lupa, nggak ada kata maaf. Oke. Bagaimana itu, Pak? Sebenarnya bukan masalah sikap kita ya. Pak, saya sudah mengerjakan tugas tadi malam, sudah saya upload, tetapi belum dinilai, Pak. Nah, kembali ke tadi, guru gak harus terus-terusan ke laptop. Iya. Guru juga kepingin refreshing matanya diistirahatkan, tubuhnya juga diistirahatkan. Jadi mohon maaf ya, Nak, kalau sama ada guru seperti itu, tolong dimaklumi aja dulu. Karena gak hanya 1 kelas saja yang
kerjakan. Karena beberapa kelas juga. Dan saya jujur, saya sebelum berangkat ke sini sudah menyiapkan materi yang ada. Bahkan ketika siswa tidur pun kita harus melek. Mata kita harus melek. Kita harus mengerjakan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, mengoreksi yang satu sama lain. Nah, seperti itu. Jadi mohon maaf seperti itu. Kalau seumpama kalau siswa yang melakukan kesalahan, guru itu tidak mau maafkan. Nah, itu yang ditanyakan. Oke, berarti kita siswa untuk seluruh siswa ini ya, harus mengenal karakteristik setiap gurunya. Oh ya, guru si A orangnya seperti ini. Ya udah, berarti saya harus seperti ini. Guru si B memberikan kerenggangan yang pasti, yang banyak, memberikan kesempatan namanya. Ya guru si C, saya telat ngupload, tapi dia mau menerima lewat WhatsApp. Nah, ada guru yang tidak mau menerima lewat WhatsApp. Itu banyak karakteristik. Nah, kita mereka sebagai siswa harus mengenali satu sama lain karakteristik setiap gurunya. Siap, itu contoh guru yang baik ini ya. Oke, lanjut lagi ke Ed Nuril mau nanya, Pak, adakah rekening kalau mau bayar SPP yang jarak jauh? Soalnya kalau ke sekolah kan pandemi seperti ini. Ini tujuannya agar di akhir tahun tunggakan tidak banyak. Nah, ini yang bagus ini, yang agak rajin patut dicontoh. Ini memberikan kritik tetapi memajukan mindset lah ya. Bagaimana ini? Kalau untuk pembayaran transfer ya, katakan transfer, itu kita ada. Di sini kita ada. Ada rekeningnya, ada juga untuk pembayaran melalui via transfer ini. Karena kita juga berpikir siswa kita nggak hanya di sini aja, bahkan ada yang mungkin kesulitan, orang tuanya yang bekerja jauh, kan lebih enak langsung transfer aja daripada nanti di belakangnya tadi di belakangnya nanti bertumpuk-tumpuk lebih banyak. Oke, itu keluh kesah dari list pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke tim kami di SG Channel tentang SG Talkshow tentang keluh kesah seorang siswa. Semoga ini sedikit memberikan penjelasan yang keraguan dari pembelajaran online yang mungkin sudah mulai bosan belajar online dari rumah. Oke. Dan ini juga unek-unek perwakilan dari para guru. Sebenarnya kalau saya tanya sebagai host di SG Talkshow ini, apakah guru ini punya cara lain selain memberikan motivasi ini untuk anak-anak itu tetap semangat dalam belajar? Ada nggak cara yang mungkin bukan yang ekstrim lah kalau bahasanya anak-anak sekarang ini? Agar siswa tidak terlalu bosan selalu tugas-tugas seperti itu. Saya belajarnya dari adik saya, Pak. Saya punya adik itu SD sama SMK juga. Mereka lebih pasif, lebih bosan ketika tugasnya hanya menulis saja. Mereka itu, adik saya yang SD itu dia pernah bilang ke saya, Mas, saya udah capek, Mas, males gitu. Ya udah dikerjakan aja dulu sampai selesai. Sampai saya merayu-rayu, entah itu dia nanti saya belikan apa, entah itu susu, entah itu snack atau apa, saya harus seperti itu agar adik saya ini mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sama gurunya. Nah, mereka ketika tugas-tugasnya diberikan seperti foto, kegiatan kita atau video tentang pembelajaran kita, nah dia lebih semangat. Nah, jadi bagus ya gini ya. Nah, setelah itu diberi tugas juga sama, disuruh membuat video. Nah, dia juga punya rasa semangat lagi. Oh ya udah, ayo kita. Karena ini baru buat mereka. Karena di tatap muka belum tentu ada seperti itu. Pasti. Nah, itu SD. Terus bagaimana dengan nasib anak MA yang sudah mulai bosan dengan pensil, buku dan internet lah bahasanya, dengan HP dan kalau menurut saya sama saja, Pak. Mereka harusnya diberikan tugas-tugas yang mengurangi harus nulis. Karena menurut saya kalau nulis ini kita menjaga agar mereka tetap bisa nulis. Takutnya nanti kalau tugasnya hanya ngetik saja itu nggak bisa nulis saya. Pernah kan dulu kita punya bercandaan, ini udah lama liburan nggak pernah tulisannya kayak gitu lah. Nah, kita punya seperti itu. Nah, takutnya kita itu tujuannya memberikan tugas seperti itu, kita juga melatih mereka untuk menulis, tetap menulisnya. Nah, untuk video itu sepertinya harus
harus, karena mereka juga butuh hal-hal seperti itu. Iya, iya. Entah itu banyak sekali tugas-tugas, contoh penjas saya sendiri ya, Iya. saya lebih banyak ke praktek juga. Mereka saya suruh membuat video, Pak. Kalau ada kesulitan saya ringankan lagi, Pak. Saya nggak bisa buat video karena malu saya dengan gerakan saya. Ya udah gini aja lah, difoto saja, tapi dikasih beberapa rangkaian dan dijelaskan di bawahnya. Kalau video kan enak, jadi ngomong sekaligus bergerak. Iya. Tapi kalau foto hanya beberapa foto rangkaiannya, tapi tetap orangnya siswa, bukan Iya. mengambil dari internet. Tapi kan tidak semua guru punya pemikiran seperti itu. Ya, Terus bagaimana mengatasi hal-hal yang ketimpangan dalam ide dan kreativitas dalam mengajar itu? nah, komunikasi antar guru ini yang harus kita jaga. Harus jaga. Harus kita jaga itu. Nggak boleh sebenarnya guru ini tugasnya seperti ini, kita biarkan. Jangan. Kita tetap ingatkan. Ayo Oke. kita ngasih tugas agak kita berikan hal yang baru buat mereka agar mereka tidak bosan gitu. Nah, sebaliknya guru yang ditegur harus mungkin gimana caranya, oke lah, kita akhirnya terjadi interaksi itu, Oke. saling menguntungkan di sana. Nah, kuncinya di komunikasi berarti. Betul. Ya. Nah, saya nanya jadi jujur dalam artinya kondisi yang pandemi COVID ini, termasuk seharusnya kan pakai masker, Ada. tapi berhubung kita sudah steril di depan kita, jadi saya buka ini ya. ya. Jujur, bosan nggak dengan kondisi yang seperti sekarang ini? Bosan itu pasti. Hanya keadaan yang membuat kita seperti ini. Kalau kita tidak seperti ini, kita juga terdampak. Terdampak. Betul. Terus harapannya itu bagaimana untuk semua, baik guru, siswa atau gimana, ini gimana? Untuk guru, harapan saya semoga diberikan kesehatan aja lah. Ya. Entah guru entah siswa itu diberikan kesehatan. Yang guru untuk guru semoga ilmunya yang disampaikan semua bisa dipahami sama Oke. oleh siswa, dan siswa juga saya doakan mereka tetap semangat, tetap sehat, tetap selalu ceria. Entah itu tugas banyak, kita buat fun aja lah. Bagus, bagus. Ya, Oke. kita buat fun. Ini agak sedikit ini ya, agak sedikit menyinggung. Oke. Berkurang nggak penghasilan guru kalau pandemi ini? Itu agak internal ya. Iya. Bagaimana itu? Kalau saya sendiri sih banget. Banget ya. Banget. Karena jangankan guru, Ya. buruh saja yang sering menuntut kenaikan gaji, kadang juga Nggak banyak bisa. yang kena pihak. Bahkan kena banyak-banyak PHK kan ya. Berarti ini sudah artinya musibah nasional. Ya. yang Mungkin kita juga- Contoh kita ambil, saya kan guru olahraga juga kan, Iya. Pak. Saya juga ngelatih futsal. Iya. Nah, futsal nggak ada hilang ya. Hilang. Menurun ya, Pak. Betul. Oke, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Statement closing untuk bagi para siswa agar mereka tidak patah semangat. Ini penting banget dari guru MA Sunan Giri ini. Apalagi yang tahfidz, yang jauh dari artinya nggak ke sekolah kan, otomatis setoran itu kan nggak Lewat video. lewat video. Ya. Otomatis kalau video kan bisa manipulasi toh. Ya. Harapan bagi mereka itu apa? Statement closing sebelum kita akhiri perjumpaan ini. Untuk kalian semua siswi MA Sunan Giri, tetap semangat. Entah itu kurangilah sedikit mengeluh itu. Karena apa ya? Kita juga di sini juga berusaha semaksimal mungkin. Apa yang kalian mau, kita usahakan itu. Pak, ini terlalu susah, Bu, ini terlalu susah. Kita masih mau mencari usaha untuk bagaimana memudahkan kalian. Ya. Ya. Oke. Jadi kalau bisa keluhan-keluhan yang banyak ini kalian ungkapkan langsung ke gurunya, bilang langsung. Mungkin guru kita itu baik-baik semua, Pak. Dia Oke, pasti oke. mau, Pak. Ketika dia keluh kesahnya diaspirasikan kepada kita bahkan membuka, ayo ngomong nah, bilang, Pak. Komunikasi. Komunikasi, ayo bilang, Pak, apa yang kurang dari kita. Nah, itu aja kalau menurut saya. Udah semangat aja, semangat. Nggak usah bla 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 bla. Oke, siap. Kuncinya kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam pepatah itu bilang proses, hasil tidak mengkhianati. Sebuah proses. Oke, kembali Pak, tidak akan mengkhianati Hasil. Kuncinya kalau kalian tidak berusaha, maka jangan pernah berharap lebih. Itu ya Pak. Betul. Oke, ini tamu spesial kita yang telah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan di
akun-akun Instagram kita yaitu SG Channel. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik, sama-sama. Tapi jangan kapok diundang di acara SG Talk Show ini. Saya selalu banyak. Oke. Oke. Terima kasih. Oke guys, itulah pesan statement closing terakhir dari Pak Jafar sebagai guru penjaskes di MA Sunan Giri. Oke, berakhir pula segmen kali ini yang mengulas tentang keluh kesah dan jawaban dari guru untuk memberikan semangat kepada siswa MA Sunan Giri. Oke guys, jumpa lagi di segmen selanjutnya di acara SG Talk Show. Salam Kamfred.